Halo, perkenalkan nama saya Fadila Umaya. Saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan PKN di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 9 Agustus hingga 19 September 2021. Kali ini saya diperintahkan untuk membuat suatu materi mengenai opioid pada manajemen nyeri. Sumber yang saya gunakan untuk pembuatan materi ini bisa dilihat. Sebagai pendahuluan, opioid itu merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium atau morfin yang digunakan untuk meredakan dan menghilangkan rasa nyeri. Di mana opioid itu akan menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Opioid juga adalah semua zat baik sintetik atau natural yang dapat berikatan dengan reseptor morfin. Opioid juga disebut sebagai analgesik narkotik, sering digunakan dalam anestesi untuk mengendalikan nyeri saat pembedahan dan nyeri pasca pembedahan. Opium dihasilkan dari opium poppy dengan membelah biji dari kelopak bunga. Getah putih yang keluar itu berubah menjadi warna coklat dan mengeras, lengket, kemudian papaver somniferum. Nah, opioid yang sering digunakan untuk anestesi adalah morfin, pepidin, dan fentanyl. Kita akan bahas mengenai nyeri, di mana menurut IASP, nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Memiliki dampak besar pada kualitas hidup pasien, yaitu konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial. Di mana ketika pasien mengalami nyeri post-operasi akan menyebabkan mobilisasi pasien itu akan terhambat, penyembuhan luka akan menjadi lambat, respirasinya akan terganggu, hingga akan menyebabkan peningkatan biaya perawatan. Nah, pasien akan merasa tidak puas dengan pelayanan dokter dan juga pelayanan rumah sakit. Untuk mekanisme nyeri itu sendiri, yaitu ada transduksi, konduksi, transmisi, modulasi, dan resepsi. Nah, di mana untuk transduksi itu akan adanya perubahan stimulus nyeri, yaitu noxio-stimuli, berubah menjadi potensial aksi oleh nociceptor atau ujung saraf bebas, seperti suhu dingin, panas, kemudian seperti chemical juga. Nah, kemudian ada konduksi, di mana konduksi ini yaitu berjalannya impuls aferan melalui serabut A delta dan juga C, menuju ke radix posterior dari medula spinalis. Kemudian transmisi, yaitu proses pengiriman impuls dari neuron kedua naik sampai ke talamus dan kemudian ke korteks somatosensorik. Kemudian ketika sampai di talamus, yaitu neuron ketiga, akan terjadi menuju ke somatosensorik korteks, yaitu dipersepsikan, yaitu mengolah impuls aferen di otak. Kemudian dimodulasi impuls aferen dari otak ke medula spinalis untuk diinhibisi nyeri. Nah, nyeri itu ada dua, yaitu ada nyeri akut dan juga nyeri kronis. Di mana nyeri akut itu terjadi setelah cedera akut, penyakit atau intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat. Dengan intensitas bervariasi dari ringan hingga berat yang berlangsung singkat, yaitu kurang dari 6 bulan, dan menghilang dengan atau tanpa pengobatan. Nyeri kronis yaitu konstan dan atau intermiten, di mana disebabkan oleh keganasan atau non-keganasan, lebih dari 6 bulan yang berlanjut sampai pasien itu diberi pengobatan atau penyakit tampak sembuh. Kemudian karakteristik dari nyeri kronik itu sendiri, area nyerinya tidak mudah diidentifikasikan, intensitas nyeri sukar diturunkan, rasa nyeri yang meningkat, sifat nyerinya itu kurang jelas, dan akan ada kemungkinan kecil untuk sembuh atau hilang. Selanjutnya adalah manajemen nyeri. Untuk nyeri akut itu sendiri akan mengikuti langkah tangga ke bawah pada step ladder WHO, 3 step ladder WHO ini, yaitu 3, 2, 1, sedangkan nyeri kronik itu mengikuti langkah tangga ke atas, jadi 1, 2, 3. Di mana yang 3 ini adalah nyeri berat dengan fase 8-10, penggunaannya itu diberikan strong opioid yang ditambahkan dengan non-opioid dan juga adjuvan seperti morfin, fentanyl, patch. Sedangkan nyeri sedang yang fase 4-7 diberikan opioid yang ditambahkan dengan non-opioid dan juga bisa ditambahkan dengan adjuvan, yaitu seperti kodein dan tramadol. Kemudian nyeri ringan yang fase 1-3, yaitu diberikan non-opioid dan bisa ditambahkan dengan adjuvan seperti acetaminophen, ibuprofen, dan celecoxib. Untuk nyeri akut itu sendiri, ada mengikuti WFSH, yaitu pertama diberikan strong opioid dengan injeksi dan lokal anestesi, selanjutnya opioid dengan diberikan secara oral, dan terakhir peripheral acting drug, yaitu aspirin atau NSAID. Ini adalah algoritma pemberian opioid intermiten intravenal untuk nyeri akut, dan ini untuk nyeri kronik. Nah, klasifikasi dari opioid itu ada natural opium alkaloid seperti morfin dan kodein, semi-sintetik ada diacetylmorfin dan juga polokodein, dan sintetik opioid seperti phenylpiperidins dan phenylhepataminas, ada benzomorphans dan morfinan. Nah, ini adalah subtype dari opioid, yaitu ada
mu123, mu delta 12, dan kappa 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3. Nah, di mana ada juga yang NOP di sini, tapi NOP itu evidensinya masih kurang jelas, tidak ada yang menyebutkan sehingga tidak ada pada tabel ini. Nah, ini dia opioid reseptornya, MOP itu D123, DOP delta 12, KOP itu K1, K2, K3 dibedakan lagi menjadi K1A, 1B, 2A, 2B, dan FOP. Di mana ada action product at each opioid receptor type, yaitu seperti MOP, yaitu analgesiknya supraspinal dan spinal, kardiovaskularnya mengalami bradikardi, respiratorinya depresi, sentral nervous systemnya seperti euforia, sedasi, kemudian pupilnya miosis, gastrointestinalnya akan inhibisi dari peristatik, mual muntah, kemudian genitourinary, retensi urin, pruritus ada, dan physical dependence yang ada. Dan ini reseptor opioid fungsinya dan afinitas terhadap opioid endogen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari opioid, di mana analgesik opioid itu akan menghambat aktivitas sinaptik sebagian melalui aktivitas langsung reseptor opioid dan sebagian melalui pelepasan peptid opioid endogen. Nah, yang juga merupakan penghambat neuron. Nah, ketiga reseptor opioid ini akan digabungkan ke efektor oleh protein G dan mengaktifkan fosfolipase C dan menghambat adenin siklase. Nah, pada tingkat postsinaptik, itu aktivasi reseptor-reseptor ini dapat membuka saluran ion kalium untuk menyebabkan hiperpolarisasi, membran menghambat potensi postsinaptik. Nah, pada tingkat presinaptik, aktivasi reseptor opioid dapat menutup saluran ion kalsium yang diberi tegangan untuk menghambat pelepasan neurotransmitter. Tindakan presinaptik itu akan menghasilkan penghambatan pelepasan beberapa neurotransmitter seperti asetilkolin, norepinefrin, serotonin, glutamat, dan juga zat-zat. Ini adalah lokasi kerja dari obat-obatan, misalnya seperti di presinaps, di situ ada opioid, alpha-2 agonis, TCA, dan SSRI, dan SNRI. Ini ada farmakokinetik, di mana pada absorpsi itu ada penyerapan dari saluran cerna cepat, tetapi beberapa opioid mengalami metabolisme lintas pertama dalam hepar. Dosis oral itu lebih besar dibandingkan dengan dosis parenteral untuk mencapai efek terapi. Distribusinya, di mana semua opioid itu akan terikat pada protein plasma, tetapi dengan afinitas yang berbeda. Kemudian dialirkan melalui darah dan cepat menempati jaringan dengan konsentrasi tinggi, terutama di jaringan yang perfusinya besar, seperti di otak, paru, hati, ginjal, dan juga limfa. Untuk metabolisme, sebagian besar opioid akan diubah menjadi metabolit polar yang senyawa duanya yang mengandung kelompok hidroksil bebas dan dengan segera mengalami konjugasi dengan asam glukuronat. Ester 2 terhidrolisis cepat oleh esterase jaringan umum. Beberapa opioid juga mengalami N-dimetilasi oleh CYP3A dan dimetilasi oleh CYP2D6 di hati. Ekspresinya metabolit-metabolit polar, terutama di ekspresi lewat urin. Sejumlah kecil obat mungkin ditemukan tak berubah dan mungkin juga ditemukan di urin. Konjugat glukuronid ditemukan dalam empedu, tapi pada sirkulasi enterohepatis hanya menunjukkan sebagian kecil dari proses ekskresi. Selanjutnya ini adalah farmakokinetik dari dan juga karakteristik dari psikosemikal, yaitu morfin, meperidin, metadon, bisa dilihat. Ini adalah farmakodinamik dari SSP, ada sedasi, menekan pernapasan dan batuk, miosis, hipotermi, dan perubahan mood. Kemudian pada kelam pernapasan bisa bronkokonstriksi, pernapasan jadi lebih dangkal, dan frekuensinya juga menurun. Pada sistem sirkulasi dapat menyebabkan vasodilatasi perifer, pada dosis tinggi akan terjadi hipotensi dan bradikardi. Kemudian saluran cerna akan terjadi motilitas paru, motilitas berkurang, dan akan menyebabkan sekresi pankreas, usus, dan empedunya berkurang jika kontraksi sphincter kantung kemih. Kemudian ada saluran urogenital di mana akan terjadi retensi urin dan motilitas uterus berkurang. Pada histamin dan liberator akan menyebabkan urtikaria dan gatal-gatal. Pada kehamilan akan terjadi dapat merusak janin akibat depresi pernapasan dan memperlambat partus. Laktasi di mana di sini pada laktasi bayi dan ibu yang ketagihan akan menderita abstinensi. Untuk penilaian nyeri ada FAS NRS, di mana pada FAS ini atau Visual Analog Scale ada dari no pain sampai worst possible pain, di mana worst possible pain itu nyeri yang paling terparah yang dirasakan, jadi pasien bisa menggeser. Sedangkan NRS ini biasanya menggunakan angka, yaitu dari no pain, 0, akan
moderate pain itu 5, dan worst possible pain itu 10. Nanti pasien bisa menunjukkan angka berapa dia rasakan nyeri. Kemudian ada WBFS, biasanya digunakan untuk anak-anak, dan orang dewasa yang tidak bisa menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi dengan tersenyum itu no heart, kemudian sangat sedih itu heart worse dengan nilai 10. Kemudian VRS yaitu verbal, dengan skala angka 0 sampai 10 yang menggunakan kata-kata bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyerinya. Nah, di sini kita akan bahas seperti morfin, di mana diabsorpsi di oral, intramuskular, intravena, intrathecal, dan subkutan. Distribusinya itu dalam bentuk non-ionized, berkaitan dengan protein dan sedikit lipid soluble, sehingga efek lama dan durasinya panjang. Biotransformasinya di liver, kemudian dikonjugasi dengan glucuronic acid. Ekspresinya yaitu di ginjal. Jika terjadi gagal ginjal, maka akan memperpanjang durasinya. Untuk farmakodinamik, seperti di SSP, mengalami depresi, akan menyebabkan analgesik, sedasi, perubahan emosi, dan hiperventilasi alveolar. Stimulasi kemoreseptor trigger zone akan menyebabkan memuntah, parasimpatis akan terjadi miosis, konfusi, sekresi, dan menurunnya CBF, turunnya CBP, dan turunnya CPP. Kardiovaskular, dosis besar akan menyebabkan vagus nerve mediated, bradikardivasodilatasi akan menyebabkan ortostatik hipotensi, bila diberi bolus akan menyebabkan pelepasan histamin, menurunnya CPR, kemudian menyebabkan penurunan blood pressure. Kemudian pada respirasi, akan terjadi hipoventilasi dan meningkatnya CO2, kemudian PaCO2-nya meningkat, terjadi pelepasan histamin dan bronkospasme. GI tract itu akan menyebabkan menurunnya peristaltis usus, kontraksi sphincter bile duct. Nah, ini adalah penggunaan morfin yang lama akan menyebabkan ketergantungan terhadap morfin, dan penggunaannya juga itu harus memerlukan dosis yang besar untuk mendapatkan efek yang sama. Nah, jika dihentikan tiba-tiba akan menyebabkan withdrawal syndrome, yaitu muncul 10 sampai 72 jam, akan terjadi mual muntah, berkeringat, gelisah, menguap, dan suka tidur. Untuk dosisnya itu sendiri diberikan secara intravenal, bolusnya 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan tiap 10 sampai 15 menit, continue loadingnya 5 sampai 15 mg, pemeliharaannya 1 sampai 5 mg per jam. Efek sampingnya mual muntah dan urus. Untuk fentanyl, ini merupakan suplemen analgesik narkotik pada anestesi regional atau general yang kerjanya agonis reseptor mu, di mana farmakokinetiknya itu diabsorpsi secara cepat di oral dan intravena untuk pos dan intraoperasi, dan transdermal, kemudian diserap melalui darah ke bagian atas dermis. Kemudian distribusinya 5-20 menit, kemudian metabolismenya itu kebanyakan di liver, kemudian ekstraksinya di ginjal. Pada SSP akan menyebabkan menurunnya perfusi, CBF, dan ICP. Kardiovaskular digunakan dengan dosis yang besar akan menyebabkan bradikardi. Pada respi jika diberikan secara cepat dan dosis yang besar akan terjadi rigiditas misalnya. Kemudian GI tract akan menyebabkan menurunnya peristaltik. Misalnya diberikan secara intravena, yaitu intraoperatif diberikan 1-2 mikrogram per kilo. Kemudian jika terjadi peningkatan tensi saat pembedahan diberikan 2-50 mikrogram, dan postoperatif diberikan 0,3 hingga 1,5 mikrogram. Kemudian tramadol. Tramadol ini merupakan analgesik sentral dengan aktivitas rendah pada semua reseptor opioid, terutama reseptor mu yang menghambat reuptake noradrenalin dan serotonin dan membantu pelepasan serotonin. Nah, diabsorpsi oral sekitar 20 menit dan mencapai puncaknya itu 2 jam. Untuk distribusinya itu 4-6 jam, dia transformasinya di hepar dan ekspresinya itu di ginjal. Dosisnya adalah diberikan oral untuk nyeri, yaitu 50-100 mg, yaitu 2-3 kali sehari, maksimal 400 mg per hari. Diberikan secara parenteral biasanya untuk post-operasi, yaitu diberikan 100 mg, dan maintenance-nya 50 mg tiap 4-6 jam. Kemudian efek samping dari tramadol itu sendiri dapat menyebabkan intoksikasi, respirasi minimal, kardiovaskular minimal. Nah, kodein. Nah, kodein ini merupakan partial opioid agonis, yaitu oralnya diberikan 30-60 mg, dengan durasi analgesiknya itu 3-4 jam. Antitusif blokade gamma reseptor di brainstem akan menyebabkan elevasi threshold dari codeine, di mana dosisnya itu adalah 15-30 mg 3 kali 1. Nah, kodein ini merupakan obat antitusif kuat. Jadi sekitar 10% kodein itu dimetilasi di hepar akan menjadi morfin. Nah, di mana kodein efektif sebagai analgesik oral. Nah, jika diberikan secara intramuskular, yaitu 120 mg kodein itu setara dengan 10 mg morfin. Jadi pemberian kodein secara intravena itu tidak disarankan karena kejadian hipotensi yang berkaitan dan efek pelepasan histamin yang cukup besar. Nah, ini cara pemberian ada secara oral, secara rektal, intramuskular, intravena.
Kemudian bisa diberikan secara transdermal dan PCA, epidural, dan intratekal. Nah, PCA ini adalah pasien kontrol analgesi. Jadi di mana pemberian opioid secara intravena, yaitu on demand, intermittent, di bawah kontrol pasien, yaitu dengan atau tanpa bantuan infus kontinu. Jadi pasien dapat mengatur dosis analgesiknya secara intravena dengan interval minimum yang ditentukan. Nah, ini adalah dosis intravena opioid, yaitu ada obat morfin, petidin, fentanyl, tramadol, dengan dosis intravena bolus yang seperti pada gambar ini. Dan ini adalah pharmacology properties of common opioid yang biasanya digunakan untuk intrathecal analgesi. Seperti morfin, biasanya range-nya itu 1 sampai 500, onsetnya 45 sampai 75 menit, durasinya 18 sampai 24 jam. Nah, PCA ini alatnya, di mana PCA ini kelebihannya itu memiliki variabilitas respon terhadap opioid, sehingga titrasi obat itu lebih individual. Di mana sistem kontrol umpan balik negatif dan menambah sistem keselamatan untuk menghindari depresi pernafasan. Jadi saat pasien tersedasi akibat pemberian opioid, pasien tidak akan mampu menekan tombol untuk menerima dosis opioid yang lebih banyak. Tingkat kepuasan pasien lebih tinggi dalam kontrol nyeri, efektivitas analgesik yang lebih baik dibandingkan menggunakan sistem analgesik yang konvensional. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tidak semua pasien itu dapat mengerti instruksi yang harus diketahui untuk mempertahankan keamanan dan efektivitas penggunaan mesin-mesin PCA. Potensi terjadinya kesalahan dosis opioid itu bisa terjadi, bisa berhubungan dengan faktor alat, petugas medis yang meresepkan, atau bisa juga karena programnya. Dan PCA ini memerlukan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah prinsip tata laksana nyeri kanker, di mana by mouth itu bisa memungkinkan diberikan secara peroral, by the talk, di mana analgesik itu harus diberikan pada interval waktu yang tetap, kemudian by the ladder, di mana penggunaan obat anti nyeri pada langkah pertama adalah non-opioid. Jika pada langkah ini nyeri tidak berkurang, opioid untuk nyeri ringan hingga sedang harus ditambahkan. Untuk for the individual, di mana tidak ada dosis standar untuk obat opioid, dosis yang tepat adalah dosis yang meredakan nyeri dari pasien. Kemudian ada attention to detail, di mana regimen pengobatan pasien harus ditulis secara lengkap untuk pasien dan keluarganya, termasuk nama obat, jumlah tablet, dan jumlah waktu per hari. Ini adalah tata laksana untuk nyeri kanker, di mana sama seperti three step ladder WHO itu, yaitu kita mulai dari step ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kemudian jika terjadi overmedikasi dari pemberian opioid, tandanya adalah wajahnya pucat, lembab jika disentuh, kemudian tubuhnya lemas, kuku bibirnya berwarna biru atau ungu, orang tersebut muntah atau gargling, kemudian tidak dapat dibangunkan dari tidur atau tidak bisa berbicara, pernapasannya jadi lambat atau berhenti, dan detak jantungnya bisa lambat atau berhenti. Overmedikasi ini bisa menyebabkan terjadinya overdosis. Tandanya adalah pasien akan mengantuk, bingung, kemudian pernapasannya lambat dan dangkal, pupilnya kecil, detak jantung lambat, dan tekanan darah rendah, serta kesulitan dibangunkan dari tidurnya. Nah, ini adalah managing opioid analgesic overdose in adults, di mana kita lihat apakah pasien itu mempunyai respiratory rate-nya kurang dari 12 kali per menit. Jika iya, maka kita berikan oksigenasi, yaitu ditambahkan juga naloxone, di mana adjust dose to reverse respiratory depression while avoiding effect of opioid withdrawal. Kemudian methadone, fentanyl patch, atau another long-acting or expanding release opioid analgesic use. Nah, jika ia digunakan, maka kita admit to bawa ke ruang intensif care unit. Kemudian kita berikan naloxone, continuous ya, kita berikan naloxone ini, dan bila perlu memberikan orotrachea intubasi untuk recurrent respiratory depresinya. Kemudian kita lakukan continue terapi sampai pasien itu respiratory effort-nya normal dan mental statusnya juga normal. Kemudian kita observasi setiap 4-6 jam setelah diberikan naloxone infus stop. Kemudian kita consider discharge when patient is awake and alert with normal vital sign. Nah, ini ada tapering and discontinue opioid infus, yaitu opioid tapering flow chart-nya. Nah, di mana untuk tapering dan discontinue opioid infus itu bisa diberikan slowest taper, yaitu kita turunkan 2-10% setiap 4-6 minggu dengan bila perlu diberikan pause jika diperlukan. Nah, untuk slower taper itu kita turunkan 5-20% setiap 4 minggu dengan diberikan pause taper jika diperlukan. Nah, kemudian kalau faster itu kita turunkan
10-20% setiap minggunya. Nah, di mana ini pengurangan cepat dapat menyebabkan efek putus obat dan pasien harus diobati dengan obat tambahan untuk meminimalkan efek ini. Jadi mungkin perlu mempertimbangkan untuk menerima pasien untuk perawatan rawat inap. Nah, kemudian ini rapid taper over days itu reduce-nya 20-50%. Jadi pada first dose jika diperlukan dan kemudian diturunkan 10-20% setiap harinya. Nah, ini adalah guideline untuk mengkonversikan opioid menjadi oral misalnya. Nah, di mana perubahan ini di mana ini hanya sebagai guideline saja. Tiap orang itu, tiap pasien memiliki respon terhadap opioid itu berbeda-beda. Jadi kita harus asesmen lagi pasiennya itu secara close, itu secara lebih teliti lagi. Nah, di mana jika mengkonversi dari opioid menjadi praktikal analgesik itu kalau morfin misalnya 10 mg. Kemudian misalnya menjadi dari subkutan, dari orang menjadi subkutan, jadi seperti 30 mg menjadi subkutan 10 mg, konversi faktornya itu adalah dibagi 3. Kemudian ini ada secara transdermal, bisa dilihat, dan juga sublingual preparasi konversi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan salah dalam menyampaikan informasi, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.